Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Son Haji. Saya di sini mau sharing terkait anggaran pribadi, yaitu anggaran pribadi saya sendiri. Anggaran saya pribadi, saya mengelolanya itu berdasarkan prioritas. Prioritas yang pertama adalah prioritas primer. Prioritas primer di sini ada 3 poin, yaitu makan dan kebutuhan sehari-hari. Yang kedua adalah cicilan-cicilan dan tagihan listrik, cicilan motor dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah bayar kuliah. Yang kedua, prioritas kedua adalah prioritas sekunder, yaitu mengenai biaya transport kerja dan keperluan yang mendadak. Yang ketiga adalah prioritas tersier. Prioritas tersier di sini adalah tabungan. Saya tabung 10% untuk diprioritaskan di tersier. Tersier ini nantinya dipakai jika ada kejadian atau sesuatu yang tidak terduga. Sekian sharingnya. Terima kasih. Ya, selamat sore. Sekarang mau wawancara terkait penganggaran rumah tangga. Ini bersama dengan Ibu Dian di sini sebagai bendahara. Selamat sore, Bu. Sore, Son. Bagaimana cara Ibu mengelola anggaran rumah tangga yang ada di rumah Ibu? Kalau saya pribadi ya, Son, saya mengelola keuangan rumah tangga saya itu saya lihat dulu yang lebih utama, ya kan. Kalau misalnya itu kita utamakan kebutuhan yang lebih penting. Kalau misalnya itu ya kebutuhan untuk anak, biasanya kebutuhan sehari-hari, ya kan. Misalnya untuk susunya kecil, ya kan. Untuk kebutuhan sehari-hari anaknya buat sekolah gitu. Jadi kita mau lebih mengutamakan dulu deh kebutuhan primernya gitu. Oh gitu. Terus untuk kebutuhan itu kan ada 3, ada primer, sekunder, dan tersier. Nah, bagaimana mengatur keuangan untuk memenuhi ketiga kebutuhan tersebut? Kalau menurut saya pribadi, saya lebih mementingkan primer dulu, baru sekunder dan tersier itu ya tergantung ya. Kalau misalnya nggak penting-penting banget, ya nggak juga sih, nggak harus didahulukan gitu, nggak harus dilakukan gitu. Oke. Berarti kebutuhan yang diprioritaskan kebutuhan primer. Jika ya kebutuhan itu udah diatur semuanya, tetapi di suatu saat ada anak atau suami punya kebutuhan yang mendesak untuk membeli barang, dan barang itu lumayan mahal. Dan bagaimana tindakan Ibu dalam mengatur keuangannya? Tindakan dari saya ya kita lihat dulu dari kita anggaran kita nih, maksudnya kita dan suami mampu apa tidak gitu. Kalau misalnya melebihi atau mahal, ya lebih baik ditunda dulu lah gitu. Kalau misalnya yang urgent banget ya kita nyari yang nggak terlalu mahal gitu. Ya. Lalu dalam mengelola keuangan atau penganggaran dari rumah tangga ini, apa aja sih kendala-kendala yang sering dihadapi? Ya kendalanya itu ya, kalau misalnya ada dana yang tak terduga, misalnya orang tua anak sakit, misalnya ya pokoknya keperluan yang lain lah yang kita tidak pernah duga gitu, misalnya kebutuhan yang sehari-hari gitu, Hari-hari kegiatan yang tak gitu, terduga dan ya. lainnya gitu. Kalau udah ada masalah-masalah kayak gitu, terus solusi yang biasanya dilakukan apa? Ya solusinya paling ya kita lihat dulu nih, misalnya kebutuhan yang tidak
baru kalau misalnya hal yang lebih urgent baru kita utamakan. Tapi kita juga misalnya ngomongin dulu nih sama suami, misalnya masalah ini kita juga gitu, gimana caranya gitu. Apa kita ada nggak dananya lebihnya gitu. Berarti mengalihkan anggaran yang tidak terlalu penting, berarti ngambil dari sekunder tadi. Oke. Cukup sekian. Kalau gitu terima kasih Bu Dian udah menyempatkan waktunya. Video diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya bersama narasumber yang kedua, yaitu Ibu Dr. Gigi Dahlia Nadia, Minister Kesehatan. Beliau adalah pimpinan saya di sini sebagai Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan. Selamat sore Ibu. Selamat sore, Son. Sukses selalu di dalam tugas-tugasnya ya. Iya Bu. Izin Bu, saya mau bertanya mengenai penganggaran perusahaan. Pertama, secara garis besar, bagaimana proses Dinkop UKM mendapatkan anggaran Ibu? Nah, terkait penganggaran di Dinas Koperasi dan UKM memang dibuat oleh tim APD, anggaran belanja daerah Kota Tangerang Selatan yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan melalui Musrembang Kelurahan, Musrembang Kecamatan, Forum OPD, Forum Kota, dan Reses DPRD. Seperti itu yang dibuat tahapan-tahapan yang dilakukan di Kota Tangerang Selatan. Untuk anggaran sendiri Bu, di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah ini dapat anggaran berapa sih Bu? Untuk tahun 2021 ini anggaran murni sebesar 22.511 sekian, dan setelah perubahan menjadi 19,075 dan seterusnya. Nanti mungkin angkanya dijelasin gitu ya. Untuk proses penganggaran Bu, apakah ada kendala tertentu? Nah, untuk proses penganggaran itu memang di Kota Tangerang Selatan secara khusus pada masa pandemi ini ada terkendala karena harus dibalanskan dengan pendapatan asli daerah. Dengan masa pandemi ini pendapatan asli daerah itu menjadi berkurang sehingga kebutuhan APBD kita agak sedikit berkurang. Yang tadi di atas tadi kita 22, nah dilakukan perubahan atau refocusing menjadi 19. Selanjutnya, jika program itu kan pada masa pandemi ini kemungkinan besar ada program yang tidak bisa dilaksanakan. Nah, lalu anggaran itu di mana ini? Nah, anggaran kita itu memang bukan dikemanakan, tapi memang karena antara balancing antara pendapatan asli daerah dan belanja yang APBD yang ada di Kota Tangerang Selatan dilakukan refocusing karena ada kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk penanganan pandemi. Lalu, selanjutnya bagaimana proses pencairan anggaran di dinas? Proses pencairan di Dinas Koperasi dan UKM itu melalui PPTK ya. PPTK itu mengajukan pelaksanaan kegiatan dengan SPJ-nya sebagai pertanggungjawaban yang diverifikasi oleh Subbag Keuangan, dan setelah diverifikasi dengan baik, dilihat kebenaran dan SPJ tersebut, maka diajukan SPM, surat perintah membayar, ke DPKAD. Dari DPKAD itu maka akan menerbitkan SP2D, perintah untuk pembayaran dan pencairan kepada anggaran yang disesuaikan dengan SPJ yang terlampir. Lalu uang yang sudah cair itu diperuntukkan untuk apa saja itu? Uang yang cair itu diperuntukkan untuk tadi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana teknis kegiatan sesuai dengan DPA yang
sudah tertuang sesuai dengan kode rekening yang ada di dalam DPA tersebut, dan pagu anggarannya sudah jelas tertulis di sana. Saya kira cukup Ibu, segitu saja. Terima kasih atas waktunya Ibu. Sama-sama Son, sukses selalu. Yo.